Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Syahnan, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, dengan NIM 251418373. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Bandar, kelas 10 dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas kita ini untuk melaksanakan pembelajaran seperti mana biasa. Shalawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana syafaatnya kita harapkan di yaumil kiamat kelak. Amin. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, daftar yang baik ya. Baik, sekarang tolong dicek dulu kerapiannya masing-masing dan kebersihan kelas apakah sudah bersih, sudah rapi, sudah. Kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Daud, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka kita berdoa bersama-sama secara khusyuk dan tawadhu. Doa dimulai. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jina ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sekarang Bapak mau mengaksen ya. Angkat tangan ya yang hadir ya. Agni, Hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. Andre. Hadir Pak. Terima kasih. Oke, baik, kita sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita berdiri di tempatnya masing-masing untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Bangun Pemuda Pemudi. Silakan berdiri, kita nyanyikan. Supaya kita lebih semangat mendapatkan rahmat dari Allah Taala, ya, kita bersolawat. Kita bersolawat busro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasyiruna biha. Wa
Siapa yang tahu? Ya, silakan. Mendapatkan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus. Keselamatan dari api neraka. Iya, bagus. Di sini Bapak akan membacakan tujuan pembacaan kita, ya. Peserta didik mampu membaca Quran dan al-hadis tentang perbuatan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menghafal Quran surah, perbuatan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menjadikan itu sebagai pedoman, ya. Baru peserta didik mampu menganalisis Al-Quran dan hadis. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Ya, apa itu manfaat tentang mempelajari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Apa itu manfaatnya, ada yang tahu? Kira-kira? Ya, manfaatnya itu adalah kita itu paham, ya. Bahasanya zina itu dilarang oleh agama, ya. Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apa zina? Ada yang tahu zina? Ya. Perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah. Iya, bagus. Ya, sekarang kita lanjut ke Quran surah Al-Isra ayat 32. Tolong dibaca dulu, Danu. Quran surah Al-Isra ayat 32 dengan fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabillah. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Iya, bagus. Quran surah ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabillah. Di sini Allah telah menegaskan bahwasanya zina itu adalah hak. Jangankan zina, mendekati zinanya sudah dilarang. Karena apa? Karena itu adalah salah satu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ya. Contoh perbuatan zina. Ya. Pacaran. Ya. Mendatangi tempat yang sudah syahwat. Iya, bagus. Berkhayal tentang aurat lawan jenis dan menonton film porno. Iya, bagus. Ya, berpacaran itu salah satu adalah perbuatan mendekati zina. Ya, duduk berduaan di tempat yang sepi, ya, itu juga salah satu perbuatan mendekati zina. Ya, mendatangi klub-klub malam, melihat tontonan yang eksotis, ya, contohnya melihat keyboard. Kalau ada pesta di kampung itu ada keyboard, ya kan? Videonya itu seksi-seksi. Nah, itu juga udah menimbulkan zina, ya, syahwat, ya, udah mendekati zina, ya. Itu tidak boleh. Itu harus kita jauhi. Bagaimana cara menjauhi zina? Ya, kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran, ya, beristighfar, ya, puasa. Kan ada puasa sunnah Senin Kamis, ya kan? Bisa kita lakukan untuk menghindari perbuatan zina, ya. Karena zina itu adalah suatu hal yang sangat buruk. Dapat dipahami? Kemudian apalagi contoh-contoh zina yang kamu ketahui? Masih banyak lagi. Zina itu terbagi menjadi dua: zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh pasangan yang sudah memiliki pasangan yang sah. Ya, contoh, si A sudah memiliki istri, si B, ya, seorang
ibu-ibu yang sudah memiliki suami. Nah, mereka ini melakukan hubungan seks, ya. Nah, inilah yang dinamakan zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh dua pasangan yang telah memiliki pasangan yang sah menurut agama. Ya, ini tidak boleh. Ya, tolong dihindari. Nanti seandainya kalian sudah menikah, setialah sama pasangan kalian masing-masing. Ya, oke. Lanjut, zina ghairu muhsan. Siapa yang tahu angkat tangan? Apa itu zina ghairu muhsan? Ya, ayolah. Zina yang dilakukan tanpa ikatan sah. Iya, zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan suami istri. Ya, contohnya remaja, ya, masih remaja yang belum memiliki ikatan, ya, melakukan hubungan suami istri. Nah, itulah salah satu contoh zina ghairu muhsan. Ya. Lalu apa lagi? Ada lagi contohnya, ya, orang dewasa juga ada, yaitu antara duda dan janda, ya. Mereka tidak memiliki hubungan suami istri, tidak memiliki pernikahan karena mereka sudah janda dan duda. Nah, mereka itu melakukan hubungan seks. Nah, itu juga termasuk zina ghairu muhsan. Ya, zina ini termasuk pergaulan bebas kan? Pergaulan bebas itu apa sebenarnya? Ya, Fari? Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum, yang seringkali melanggar batas-batas kewajaran dalam masyarakat, terutama di dalam kalangan remaja, Pak. Iya, ya. Pergaulan tadi yang pertama sudah Bapak sebutkan, ya, pergaulan yang di luar norma-norma agama ataupun norma masyarakat. Contoh pergaulan bebas selain zina apa? Ya, minum-minuman keras, ya, minuman beralkohol. Iya, berkriminal. Sekarang Bapak akan menyajikan salah satu tayangan yang berhubungan dengan materi kita, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Dewi, kakak, gimana kabarnya kakak? Udah berapa tahun? Masya Allah, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Dan gimana kamu jadi kreatif? Oke, baik. Apa sih tadi isi cerita dari film animasi tadi? Iya. Mustika Umi apa? Iya, tentang makrom. Apa itu tadi makrom? Iya, Seorang yang tidak boleh dinikahi karena mempunyai hubungan keluarga. iya, memiliki hubungan. Kalau muhrim itu apa? Seorang yang memakai Iya, itu muhrim itu adalah orang yang menggunakan baju rambutnya. Paham? Oke, sekarang untuk membahas ini semua lebih lanjut, kita buat kelompok, ya. Di sini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Tolong dicermati soal yang ada di LKPD, ya. Kemudian, ya, setelah mengerjakan LKPD, ya, setiap kelompok juga melakukan ataupun membuat proyek dari Canva, ya, tentang pergaulan. Nanti sama-sama dipresentasikan. Ya, ini LKPD kelompok 1. Ini LKPD kelompok 2. Tanyakan tentang punya kelompok ini? Tidak ada. Oke. Sudah bisa presentasi? Sudah? Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan presentasi, ya. Diharapkan
semua kelompok maju ya, kita kelompok ya, kita presentasi ya. Tunjuk siapa moderator, siapa materi, dan siapa nanti yang mencatat soal dan yang menjawab ya. Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk presentasi. Kita maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan agenda kami, yaitu menjaga penghormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Perkenalkan, saya sebagai moderator yaitu Mustika Umi dan rekan saya. Dengan Senuji. Saya Sudia Azimandiri. Saya Kaulina. Oke, baik, teman saya akan menjelaskan tentang surah Al-Isra ayat 32. Ini dari Quran surah Al-Isra ayat 32 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha fasa'a. Kami akan menampilkan PPT, tapi pesan kami jika boleh izinkan kami mengambil HP-nya. Ini poster kami, hindari pergaulan bebas. Tolong jelaskan. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas dapat berdampak negatif pada remaja. Disarankan memilih pergaulan positif. Baik, saya akan menutup presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk meningkatkan ya semangat belajar kita harus breaking dulu. Ya. Kita harus breaking. Kita bersolawat Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wasadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Walimal Kafi, Alhamdulillah. Oke, baik. Kita masuk selanjutnya ya, kesimpulan kelompok ya. Di sini perwakilan kelompok berdiri aja di tempatnya untuk memberi kesimpulan yang dipresentasikan tadi. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan kesimpulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang perbuatan zina dan mendekatinya. Sekarang dikumpulkan ya beserta sebagainya. Bapak Ibu bertanya, apa yang sudah kamu kuasai tentang materi tadi? Ya, silakan Lindy. Berdiri. Habis itu, Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya lebih paham tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. yang kedua Bapak Ibu bertanya, bagaimana perasaan kamu tentang pembelajaran tadi? Gimana perasaannya? Senang? Kenapa senang? Karena sudah tahu ya apa itu zina, apa itu pergaulan bebas. Oke, baik, Bapak di sini ingin mengingatkan untuk materi berikutnya ya, minggu depan ya, yaitu tentang mencintai hakikat Allah ya. Kita itu sebagai remaja Islam ya, kita harus bisa menjaga diri, menjaga kesucian, kehormatan. Dengan cara apa? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke.
Untuk mengakhiri pembelajaran ini, ya kita tutup dengan majelis yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita doa bersama-sama. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya.